Mungkin agak supaya lebih jelasnya saya bacakan satu persatu ya untuk masing-masing. Ya, Bro. Yang dulu sudah saya serahkan pada Anda kok. Karena tadi. Ya. Waalaikumsalam. Enggak, Pak. Ya, ini untuk Bu Nining. Saya bacakan lagi. Mungkin sudah kamu pakai untuk perbaikan, tapi nampaknya belum optimal. Pernyataan. Ini catatan saya ya, Bu Nining. Kajian teori yang Anda tulis terkesan banyak yang mirip dengan proposal Pak Stefanus Natal. Ini tidak hanya Bu Nining, yang lain juga. Ada berapa orang yang ikut, Pak? Silakan dicermati, meskipun isinya sama, jangan sampai kalimatnya mirip, agar tidak terkesan plagiarisme. Formatnya sudah dari tolong yang lain ini juga ya. Istilah Jawa ngono yang ngono ning aja ngono. Ya kan? Iya, Bro. Pikiran orang Ya, boleh sama, tetapi kan pengucapan melahirkannya kan belum tentu sama toh. Mungkin pikiran Anda sama dengan pikiran saya. Tetapi pelahiran dari pikiran menjadi ucapan itu kan tidak persis sama loh. Ini ya. Sama-sama marah pada seseorang. Mungkin kata-kata marahnya kan berbeda-beda. Gayanya marah kan berbeda-beda. Tapi semuanya marah, kan gitu kan? Maka ini kalimatnya hendaklah kamu buat sendiri. Jangan seperti teman-teman yang lain. Ya, nanti nggak dikira copy paste gitulah. Atau istilah menterengnya plagiarisme. Ya. Terus yang kedua, ini juga kepada yang lain, Bu Wido maupun Bu Indriani, Anda simpulkan tentang fungsi sikap yang disederhanakan menjadi dua, yakni fungsi evaluatif dan fungsi ekspresif. Ini selalu saya tekankan itu. Sikap gotong royong termasuk fungsi ekspresif. Maka tidak perlu ada 3 komponen teori tentang nilai gotong royong. Sebab kalau Anda baca teori-teori umum, sikap kan harus 3 komponen. Ada komponen kognitif, afektif, dan konatif. Betul kan? Nah, itu untuk sikap yang berfungsi evaluatif. Yang berfungsi ekspresif tidak itu. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau Anda ingin mengembangkan instrumen sikap gotong royong, Anda harus cari teori tentang gotong royong itu. Lalu indikatornya apa? Nah, butir-butirnya kamu jabarkan dari indikator. Sikap peduli lingkungan, kamu cari teori tentang peduli lingkungan itu bagaimana, ciri-cirinya apa, lalu kamu pilih indikator untuk mengukur sikap peduli lingkungan itu apa. Tidak ada kaitannya dengan kognitif, afektif, konatif. Tidak ada. Demikian pula sikap jujur untuk Bu Widowati. Ya. Yang namanya jujur itu apa? Lalu indikatornya apa? Ya. Misalnya salah satu indikator jujur, kesesuaian antara sikap dan perbuatan. Ya, mungkin ada kesesuaian antara omongan dan kenyataan. Misalnya, itu kan tidak menyangkut kognitif, afektif, konatif kan?
itu sikap jujur. Nah, berbeda dengan bagaimana sikap terhadap orang yang jujur. Itu berbeda. Bagaimana sikapmu terhadap orang yang jujur? Nah, itu sikap dalam fungsi evaluatif. Karena sikap ditujukan pada objek. Objeknya adalah orang yang jujur. Kalau kamu ditanya, bagaimana sikapmu terhadap orang yang jujur? Nah, mesti kamu jawab, orang yang jujur itu orang yang terus terang, begini. Kamu senang enggak pada orang yang jujur? Oh, saya senang. Kamu mau enggak bergaul dengan orang yang jujur? Oh, saya ingin bergaul, ingin berakrab dengan orang yang jujur. Nah, itu komponen kognitif, afektif, konatif. Laporan kegiatan. Tapi kalau sikap jujur, kamu senang enggak dengan jujur? Tidak. Senang tidak senang harus dilakukan. Kan gitu. Ya kan? Dan kita bersikap jujur itu tidak bergantung pada objek. Ada objeknya, ada orangnya ya jujur, tidak ada orangnya ya tetap harus jujur. Itu sikap yang berfungsi ekspresif. Nah, itu ketiga-tiganya nampaknya perlu untuk merumuskan dua fungsi sikap itu. Dan selalu saya tekankan, kalau Anda ingin membuat instrumen terkait dengan pendidikan karakter, instrumen untuk mengukur kejujuran, mengukur toleransi, mengukur sikap kritis, mengukur sikap disiplin, mengukur sikap tanggung jawab, itu semuanya adalah mengukur hasil pendidikan karakter. Betul kan? Pendidikan karakter menanamkan nilai. Nilai apa? Nilai kejujuran. Jadi yang ditanamkan nilai kejujuran. Supaya apa tujuannya? Supaya terbentuk sikap. Sikap itu pendapat. Kecuali terbentuk sikap, juga terbentuk perilaku. Jadi saya tanamkan nilai jujur supaya anak-anak itu bersikap jujur dan dalam perilakunya selalu jujur. Ya. Sikap religius menanamkan nilai religius agar terbentuk sikap religius. Supaya juga akhirnya terjadi perilaku yang religius. Ini suatu hal yang merupakan satu kesatuan. Jadi nilai kejujuran membentuk sikap jujur dan perilaku jujur. Nah, oleh karena itulah, maka kalau Anda membuat instrumen itu harus tahu ini konsistensi antara sikap dan perilaku. Itu merupakan sikap yang berfungsi ekspresif. Sikap yang mencerminkan nilai yang dia pegang. Ya, sikap disiplin, sikap yang merupakan pencerminan dari nilai disiplin yang dia anut, yang dia pegang. Itulah. Maka kalau Anda membuat instrumen itu, kalau kepada orang besar, kepada anak, belum tentu. Kalau kepada orang besar, mesti harus diungkap bagaimana sikapnya dan bagaimana perilakunya.
lakunya. Tapi kepada anak yang masih kecil, tidak tepat kedua-duanya. Karena apa? Karena di dalam membentuk kejujuran, nah ini terbaliknya di sini. Sikap jujur akan terwujud dalam perilaku jujur. Tetapi di dalam mendidik anak, dibalik, ditanamkan dulu perilaku jujur. Baru nanti ditunjukkan sikap jujur itu seperti apa. Anak kecil bangun tidur, lalu diajak, ayo dirapikan tempat tidurnya, ditoto sing apik. Terus dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, baru diberitahu. Lho tadi bocah kuwi duwe prinsip sing disiplin. Kalau itu menanamkan nilai disiplin. Kalau menanamkan nilai tertib, rapi, ya itu kan. Ayo jadi bocah ki sing tertib. Jangan diberi pelajaran tertib dulu. Tertib itu harus begini. Tidak. Dibiasakan dalam perilaku toh. Ayo tangi turu toh. Ayo iki dibenahi bantalnya. Ayo selimutnya ditata. Sesudah begitu lama agak gede baru diketahui mula dadi bocah kuwi ya sing rapi to. Jadi saben esuk kae iki tak ajari supaya dadi bocah sing rapi. Rapi ini ya kaya ngono kae. Nah ini kan pengertian baru. Tapi kalau sudah gede, ya sudah tahu yang namanya rapi itu bagaimana, kamu berbuat rapi atau tidak. Nah itulah. Jadi kalau Anda di SD kan ini, SD sudah tentu kalau SD kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, sudah tentu sedikit sudah diberikan pengertian tentang sikap jujur, sikap gotong royong. Sikap itu isinya pendapat, itu sikap. Gitu. Prof mau tanya sedikit. Ya. Kaitannya dengan fungsi sikap evaluatif dengan komponen sikap kognitif, afektif, konatif, apakah nanti dalam membuat instrumen pernyataan atau pertanyaan yang akan kita buat itu harus mengandung 3 komponen sikap tadi nih Prof, yang kognitif, afektif, konatif. Yang iya. Harus mengandung ketiga itu nih Prof. Kalau Anda akan membuat instrumen untuk mengevaluasi atau mengukur sikap yang berfungsi evaluatif. Misalnya, kamu akan membuat instrumen untuk mengukur sikap terhadap apa ya sekarang ini? Sikap terhadap pandemi COVID-19. Coba buat, atau tidak-tidaknya kamu ditanya saja, bagaimana sikapmu tentang COVID-19? Jawabnya, sikap pandemi COVID-19 itu sangat berbahaya, mudah menular. Kan begitu, dah? Nah, ini artinya apa? Artinya dia memberikan pendapat, memberikan sikap terkait dengan fungsi apa? COVID-19 itu penyakit menular.
yang mudah menular, yang berbahaya. Kognitif. Fungsi Kognitif. fungsi pengetahuan. Iya. Nah, oleh karena itu berbahaya, mudah menular, maka itu saya harus menghindari COVID-19. Ya kan? Artinya setiap orang harus menolak COVID-19. Itu kan fungsi aspek afektif kan. Lalu yang ketiga mesti kamu tanya apa? Aspek kognitif. Nah, kamu ingin memberantas COVID-19 atau tidak? Gerakan apa yang akan kamu lakukan? Nah, itulah membuat instrumen untuk sikap yang berfungsi evaluatif. Sikap terhadap COVID-19 mesti ditanya, bagaimana COVID-19 itu? Lalu kamu senang enggak dengan COVID-19? Kecenderungan apa yang ingin kamu lakukan terhadap COVID-19? Sikap terhadap KB. Ini ya sikap yang berfungsi evaluatif. Kamu membuat instrumen untuk mengukur sikap terhadap KB, mesti kamu tanya bagaimana pengetahuanmu tentang KB. KB itu bermanfaat atau tidak, ya kan? Sesudah itu lalu kamu senang enggak kalau pemerintah melaksanakan KB? Kalau KB itu digalakkan kemana-mana, kamu setuju atau tidak? Senang atau tidak? Fungsi afektif. Lalu yang ketiga, kamu bersedia enggak untuk ikut KB? Nah, jadi kalau sikap terhadap KB, sikap terhadap COVID-19, sikap terhadap guru matematika, sikap terhadap tetangga, semuanya ini tidak seperti kalau kamu membuat sikap jujur. Apa? Sikap jujur kamu cari teori tentang jujur. Ditentukan indikator. Kalau yang ini tidak, sikap terhadap KB, sikap terhadap COVID-19, sikap terhadap tetangga, kalau kamu buat instrumen, kamu harus menanyakan tentang aspek kognitif. Bagaimana pengetahuanmu tentang tetanggamu itu? Bagaimana pengetahuanmu tentang KB? Bagaimana pengetahuanmu tentang COVID-19? Lalu sesudah itu lalu dikaitkan dengan aspek afektif, senang tidak dengan tetanggamu, senang tidak dengan COVID, setuju tidak, senang setuju. Kalau sudah lalu aspek konatif, kamu ingin enggak bertetangga dengan orang itu, kamu ingin enggak membantu orang itu, kamu ingin nyoblos dia atau tidak kalau dia jago lurah. Nah, jadi kalau fungsi evaluatif tidak usah cari teori. Teorinya ya Anda ungkap aspek kognitif, pengetahuannya, Anda ungkap perasaannya, dan Anda ungkap kecenderungan untuk berbuat konatif. Itu. Kalau fungsi ekspresif, sikap disiplin, kamu harus cari tentang teori-teori di disiplin. Indikatornya apa tuh orang yang disiplin itu? Datang tepat waktu, misalnya, ya kan? Berani menanggung risiko, itu disiplin. Kan tidak ada kaitannya dengan pengetahuan tentang disiplin, tidak ada kaitannya dengan suka enggak disiplin, tidak ada kaitannya kamu ingin disiplin atau tidak, kan tidak. Kalau sikap disiplin, fungsi ekspresif,
dimanapun kamu harus menerapkan nilai disiplin. Datang ke sekolah, kalau memang Anda sikap disiplinnya tinggi, tidak perlu harus ada kepala sekolah, harus ada apa. Ya pokoknya sikap disiplin saya, pengekspresian dari nilai disiplin saya seperti ini. Begitu. Jelas kiranya ini? Jelas, Prof. Nah, saya tekankan lagi, sikap yang berfungsi ekspresif tadi saya katakan selalu konsisten antara sikap dan perbuatan. Maka kalau terhadap siswa yang sudah gede, lebih tepat kamu tanya kedua-duanya. Tanya tentang sikapnya dan diungkap tentang perilakunya. Istilahnya, menanyakan aspek valensi dan menanyakan aspek faktual. Valensi itu apa yang dipikirkan, faktual itu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Kalau menanyakan valensi itu opsinya, pilihannya jawaban sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau menanyakan faktual, apa yang dikerjakan, opsinya adalah selalu, sering, jarang, tidak, pernah. Tuh. Sikap disiplin menanyakan tentang valensi apa yang dipikirkan. Siswa boleh sekali-sekali datang terlambat. Siswa boleh saja sekali-sekali datang terlambat. Pilih, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau kamu yang disuruh milih yang mana? Setuju. Ayo pilih yang mana? Siswa boleh sekali-sekali datang terlambat. Sangat setuju? Tidak setuju, Sangat Prof. tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju? Sangat tidak setuju. Sangat setuju. Milihnya? Sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Itu menunjukkan Anda punya sikap disiplin yang Tinggi. 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 Itu menanyakan valensi, menanyakan sikap, menanyakan apa yang dipikirkan. Tetapi kalau menanyakan perbuatan, sebagai siswa saya datang terlambat. Sebagai siswa saya datang terlambat. Pilih, selalu, sering, jarang, tidak pernah. Tidak pernah, Prof. Saya itu terserah saja kenyataannya seperti apa. Idealnya itu. Tetapi perilaku yang menunjukkan disiplin tinggi adalah yang tidak pernah datang terlambat, kan gitu toh? Nah itu tadi kan pertanyaan negatif toh. Sebagai siswa saya datang terlambat. Itu kan pernyataan negatif. Kalau dijawab selalu berarti sangat rendah. Nah, itulah dimenanyakan data valensi dan data faktual. Misalnya sikap religius, menanyakan valensi, pendapat, sikap. Sebagai insan, setiap orang dalam keadaan apapun perlu bersyukur kepada Yang Maha Esa.
Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sebagai insan manusia, siapapun perlu dalam keadaan apapun perlu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Jawabannya sangat setuju kan? Karena cirinya seseorang yang religius itu apapun selalu mengucap rasa syukur. Cirinya kan itu. Lalu tanya faktual. Sebagai manusia, saya bersyukur kepada Tuhan jika mendapat sebagai manusia, saya bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan sulit, misalnya. Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Sebagai manusia, saya bersyukur kepada Tuhan meskipun dalam situasi sulit. Selalu, kalau jawab selalu. Gimana? Religiusnya tinggi atau rendah? Kalau jawab selalu. Jadi meskipun sulit, saya selalu bersyukur kan gitu. Telu. Itu artinya religiusnya tinggi ya gitu. Nah itulah menyusun instrumen untuk mengukur hasil pendidikan karakter. Termasuk untuk membuat instrumen yang akan mengukur nilai-nilai sisi-sisi kan ya Pak ya. Yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pak Ki Hajar Dewantara kan menanamkan nilai-nilai luhur kan? Jadi asli nah, nilai-nilai luhur itu apa? Pak Timur, tolong Pak Timur gini aslinya kayak ini ya. Tetap. Engarto sung tulodo madya mangkarsa tuturi handayani. Lalu apa lagi? Banyak itu. Ngande, kende, bande. Itu nilai-nilai luhur. Dan itu adalah termasuk sikap dalam fungsi ekspresi. Menanamkan sikap kande. Dan itu fungsi ekspresi. Menanamkan sikap mantep. Sikap antep. Sikap tetep. Cari teori tentang yang namanya antep itu apa, mantep itu apa, tetep itu apa. Lalu ditentukan indikator. Seperti itu. Ayo, sudah. Terus untuk tadi bertiga, tolong itu semua diperhatikan. Selalu fungsi sikap harus Anda jelaskan. Memang teori-teori mengatakan 4 fungsi, tapi teori terakhir neofungsional disederhanakan menjadi 2 fungsi. Fungsi evaluatif dan fungsi ekspresif. Nah, sikap terkait dengan ekspresi nilai itu termasuk fungsi ekspresif. Lalu harus ada konsistensi antara sikap dan perbuatan. Diungkap data faktual dan data valensi. Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk valensi, untuk faktual, selalu, sering, jarang, tidak pernah. Itu. Oh iya. izin bertanya Silakan kalau Prof. ada pertanyaan. Untuk apa
rujukan yang teori terbaru tentang fungsi sikap itu, kami bisa merujuk ke siapakah? Adakah clue petunjuk kami harus merujuk ke teorinya siapa begitu? Karena selama ini yang kita temui masih yang 4 fungsi sikap. Terima kasih, Prof. Iya. Sebenarnya ada itu teorinya. Bukunya saya malah tidak hafal. Tapi sudah buku terbitan lama. Kebetulan yang baru belum sempat diterbitkan. Tetapi yang baru, yang lain-lain belum saya temukan itu. Itu buku saya sendiri, tahun 1994. Ya itu. Judulnya Pengantar Teori Pengukuran Kepribadian. Pengantar Teori Pengukuran Kepribadian. Sudah tidak terbit, dulu yang menerbitkan UNS Press. Yeah. Kami masih bisa mengakses nggak, Prof? Atau Prof Samsi masih kagungan begitu? Iya, masih punya. Bisanya hanya fotokopi. Dulu ya, kan belum apa-apa. Dulu belum ada ide untuk difailkan dalam bentuk file gitu, belum. Tuh. Nah, sebenarnya saya jelajahi kok belum ada teori-teori yang terbaru tentang itu. Mestinya direvisi, dibuat, dikembangkan, malah lalu menjadi buku lagi. Tapi saya sudah tidak sanggup karena sudah tua. Sudah yang muda-muda saja yang mengembangkan. Iya. Itu fungsi sikap. Caranya bagaimana, Prof, untuk kami bisa mengakses buku kagungan Prof Samsi tersebut? Gimana ya? Ya caranya kalau pas luring ya ketemu pinjam gitu. Wujudnya buku terbitan kok edisi fisik berwujud buku kok. Kalau pas kami ke kampus bisa nggih? Ya boleh saja, silakan. Baik, terima kasih, Prof. Ya mestinya kansen, janjian, mau pinjam buku gitu. Mudah-mudahan ada, saya nyimpen kelihatannya masih ada. Tapi ya itu terbitan lama, 94 kok itu udah. Prof, kami browsing di internet tuh untuk fungsi ekspresif sama evaluatif itu kok nggak ketemu ya referensinya. Di internet cari bukunya buatan panggil. Ya itu titik kuncinya di situ. Fungsi ekspresif evaluatif, lalu kalau fungsi ekspresif ini mengekspresikan nilai, jadi sikap tidak perlu ada objek, lalu sikap selalu konsisten dengan perilaku. Maka untuk mengungkapnya harus diungkap sikap pendapat dan diungkap perilaku. Intinya itu. Dan sekarang ini kan seperti itu toh. Jadi revolusi mental itu kan untuk membentuk kepribadian. Ya. Menanamkan nilai-nilai supaya terbentuk sikap dan perilaku. Jadi tidak hanya sikap saja loh dan perilaku. Tapi kalau fungsi evaluatif, sikap yang ditujukan pada objek. Sikap terhadap presiden kita Joko Widodo. Bagaimana sikapmu terhadap Pak Presiden? Mesti kamu akan memberikan tanggapan sikap, kamu dasarkan pada aspek kognitif, pada knowledge, pengetahuan. Kan salah satu fungsi sikap kan fungsi pengetahuan, toh? Knowledge. Iya. Lalu mesti
Pak Joko Widodo itu orangnya bagaimana toh? Nyenengke atau tidak? Banyak manfaatnya atau tidak dipimpin Pak Joko Widodo? Fungsi utility, aspek kemanfaatan. Lalu yang ketiga, fungsi penyesuaian diri. Yang keempat, fungsi ekspresi. Nah, 4 itu lalu dijadikan 2, fungsi evaluatif dan fungsi ekspresif. Kalau sikap Anda terhadap Pak Presiden, ya mesti Anda harus berdasarkan pada bagaimana pengetahuanmu tentang Pak Presiden, lalu bagaimana perasaanmu senang atau tidak dengan Pak Presiden, lalu kecenderunganmu untuk berbuat terhadap Pak Presiden. Tadi 3 komponen sikap kan? Kognitif, afektif, konatif. Itu fungsi evaluatif. Dan tidak perlu fungsi evaluatif itu konsisten loh antara sikap dan perbuatan. Tidak harus. Saya senang pada Pak Joko Widodo, tapi bisa terjadi dalam pemilihan begitu saya tidak milih Pak Joko Widodo, bisa. Sikap pada temanmu akrab, saya senang teman akrab saya itu baik. Tetapi mengapa ketika dia jago jadi lurah kok tidak kamu pilih? Tidak seperti kalau fungsi ekspresif, sikap harus konsisten dengan perbuatan. Yuk, apalagi? Ini untuk Bu Nining juga seperti itu. Untuk yang lain tadi sama kok. Mana tadi? Widowati. Ini untuk Bu Widowati. Teori tentang kejujuran dan sikap jujur perlu ditambah. Ya, Prof. Dan Anda tampilkan indikator atas dasar teori yang Anda kaji dan Anda tentukan indikator-indikator yang mana yang akan Anda pakai. Ya, Prof. Jadi, mungkin dari teori kamu menemukan kejujuran itu begini, indikatornya ini. Tidak perlu kamu turut. Mungkin banyak teori tapi saya pilih yang ini, silakan. Atau mungkin banyak teori, saya pilih, saya rangkum jadi 1, silakan. Itu sikap kejujuran. Lalu kalau kamu membuat model hipotetik atau model awal. Nah, disitulah hendaklah kamu tulis indikatornya yang kamu pilih. Ya. Karena model hipotetik itu kan pada bab 2 akhir, toh? Bab 2, model hipotetik. Sesudah kamu tampilkan kajian, teori, dan hasil penelitian. Kamu tampilkan model hipotetiknya seperti apa. Sikap jujur. Menurut kajian teori yang saya pilih, sikap jujur itu adalah begini. Kejujuran siswa itu begini, indikatornya ini. Ya. Itu model hipotetik, bukan model hipotesis loh. Model hipotetik atau model awal. Mengapa itu kamu tentukan? Karena inilah yang akan dikembangkan. Inilah yang akan dimintakan validasi ahli. Pertama kali kan validasi ahli ya? Iya. Nah, ingat validasi ahli. Kalau tadi validasi empirik itu 3. Terbatas, agak luas. Atau keterbacaan, lalu hitung validitas reliabilitas dan hitung validitas kontrak. Nah, kalau
validasi ahli itu sesudah kamu buat model hipotetik, model awal, kejujuran itu menurut saya begini, indikatornya ini. Nah, itulah yang kamu mintakan untuk divalidasi oleh ahli. Iya, Pak. Iya. Jadi ahli itu akan memvalidasi konsep yang kamu pilih tepat atau tidak. Iya. Kejujuran untuk mahasiswa kok datang nganggo sambatan barang kok siswa do sambatan misalnya, ya kan? Ya. Lalu yang kedua, ahli diminta untuk memvalidasi apa indikatornya itu layak atau tidak, tepat atau tidak untuk kejujuran siswa. Jadi intinya hanya itu, validasi ahli itu. Kalau ahli instrumennya nanti lalu penjabarannya dari indikator ke dalam butir, termasuk yang faktual. Alternatif jawabannya apa? Selalu, sering, jarang, tidak pernah. Yang valensi seperti apa? Jawabannya apa? Sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini validasi ahli itu. Ahli instrumen, yang satu ahli psikologi tentang pengertian jujur itu tadi. Atau gotong royong, kalau ini gotong royong ahli antropologi, ahli kebudayaan. Yoni saya Prof, kalau begitu untuk validasi ahli yang kejujuran kan dibutuhkan ahli instrumen dan ahli psikologi. Lalu kita kepada siapa nih, Prof? Apakah boleh kepada dosen pembimbing atau kepada siapa? Yang jelas kepada dosen monggo, kalau Anda anggap ahli. Ahli itu artinya kan tahu, ya? Mengerti. Iya. Tetapi jangan kepada dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu memang sudah bimbing kok. Oh, iya. Yang selain pembimbing. Oh, iya. Dan ingat, namanya ahli, tidak harus ahli itu orang yang harus doktor, tidak harus. Orang yang pendidikannya tinggi, dosen, belum tentu. Oh. Intinya ahli itu pokoknya kamu anggap dia itu memang tahu banyak tentang apa yang ingin kamu mintakan. Iya, Prof. Ya. Nah, bisa saja orang yang tahu banyak itu bukan karena pendidikannya tinggi, tetapi karena apa? Pengalamannya sudah banyak. Kebetulan mengajar sejak dulu lama sekali, lalu dia mengajarkan kegotong royongan kepada para siswa, apalagi dia sudah di dalam masyarakat, dia menjadi tokoh masyarakat yang mempelopori gotong royong misalnya. Nah itu kan bisa. Oh, iya. Berarti tapi kita nanti sampaikan di situ latar belakangnya kenapa kita memilih seseorang itu menjadi ahli instrumen atau ahli psikologi ya. Iya. Yang kamu anggap ahli, kamu anggap pakar karena dia pengalamannya ini. Oh, iya. Ya. Terima kasih. Prof, izin bertanya ya Prof, untuk yang tadi Prof, untuk yang validitas ahli tadi kan boleh untuk yang sudah mempunyai peran di masyarakat, Untuk yang kejujuran, misalnya nanti ada rekan kami seorang guru, tapi beliau mempunyai pondok, Prof, di rumahnya, apakah itu boleh dijadikan sebagai ahli ujinya, Prof? Matur nuwun. Ya boleh saja, asal Anda ya kalau di pondok dia berkecimpung dalam dunia pondok, kejujuran, silakan saja. Yang penting Anda punya alasan. Ya, siap Prof, siap. Jadi kalau yang untuk psikologis tadi juga misalnya ada rekan yang sudah S1 psikologi juga boleh ya Prof ya? S1 psikologi? Ya boleh saja, silakan. Dia dari S1-nya psikologi. Ya boleh saja, tapi Anda bisa makin mantap ya. Mantap boleh. Tapi juga
juga Anda harus kritis, dia psikologinya barangkali skripsinya tentang apa. Oke. Atau mungkin dia itu senangnya apa. Mungkin senangnya menulis tentang kenakalan remaja. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Lagi, ada enggak pertanyaan lagi? Nah, ini ada, tapi pada siapa ini, Bu? Sering ada yang menulis hasil penelitian relevan itu hanya 3. Saya tentukan minimum 4. Ya. Dan tolong sering lupa, tiap hasil penelitian relevan harus kamu jelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan kamu lakukan. Ampun, Prof, sudah saya tambahkan. Ya, sudah ditambahkan gitu untuk yang lain. Yeah. Izin bertanya, Prof. Silakan. Untuk saya yang pengukuran nilai sikap gotong royong itu, apakah boleh menguraikan hasil penelitian sikap secara umum, misalnya penilaian sikap siswa begitu, tidak nyangkut gotong royong maksud saya. Hasil penelitian atau teori, Bu? Hasil penelitian. Ya boleh saja, kalau hasil penelitian kan kamu pilih, mesti harus ada yang relevan dengan penelitianmu. Oh gitu. Mungkin yang relevan dengan penelitianmu sama-sama mengkaji sikap gotong royong. Boleh saja, itu bagus. Tapi bisa juga kamu pilih karena sama-sama mengkaji sikap. Cuma dia sikap toleran, saya sikap gotong royong. Kan gitu dah. Oh, nggih. Terima kasih, Prof. Atau bisa juga sikap gotong royong. Tapi dia sikap gotong royong di SMA, saya sikap gotong royong di SMP. Boleh saja. Atau mungkin dia sikap gotong royong masyarakat pedesaan, kebetulan saya sekolah di kota misalnya. Terima kasih. Dan ya kalau tidak ada, ya Prof. Pak Samsu, silakan. Ya, ini yang saya tanyakan, misalnya Prof, dalam satu kelas itu untuk pembuatan judul tesisnya itu sama, namun populasinya beda. Contohnya yang satu untuk meneliti di SD, yang satunya untuk SMP. Bolehkah, Prof? Ya boleh saja toh, mengapa tidak? Oh ya. Tapi yang jelas lalu teorinya juga mestinya berbeda. Mungkin teori umumnya sama. Ya, contoh sikap gotong royong tadi kan? Yang nanti isinya mesti gotong. Mungkin indikatornya sama. Tapi mungkin membuatnya menjadi butir berbeda. Karena yang SMP itu mesti paling tidak akan kalimat-kalimatnya agak lebih panjang. Kalau SD kan sederhana-sederhana saja kan? Ya, baik, yang mudah. Iya, yang mudah dipahami. Oh ya. Terima kasih, Prof. Tapi sekali lagi teorinya jangan sama persis loh. Ya mungkin ada hal tertentu yang sama boleh. Ya. Kalau sama apalagi pengkalimatan titik komanya sama. Nanti sudah plagiarisme. Kita bekerjanya kok Prof terpisah tempat, semoga saja tidak sama. Amin. Saya kan ya, makanya sama dengan Bu Eni Suraida ya Bu Eni ya. Iya, Ibu sama Ibu. Apa itu sama? Prof. Sama Insya Allah, Prof. Yang itu sama judulnya, Prof. Judulnya tentang sikap jujur, Prof. Ada kejujuran. Saya jujur, bukan kejujuran.
Oh iya Bu, saya yang kejujuran. Oh, iya. Ya. Semoga nanti apa ya? Ini Prof, insya Allah nanti berbeda Prof. Ibu Wida ya. Ya sebenarnya sikap jujur dan sikap kejujuran itu kan sama toh. Hanya bedanya yang perlu saya tekankan, kalau Anda bicara tentang nilai, aspek afektif, yang lebih khusus lagi itu aspek kepribadian, ini sangat berbeda dengan aspek pengetahuan, aspek kognitif, gitu. Misalnya Anda belajar matematika, matematika itu teorinya, termasuk juga materinya, mungkin seluruh Indonesia sama, bahkan mungkin dunia, tentang standar materi matematika, ya. Tetapi kalau itu menyangkut kepribadian, menyangkut aspek afektif, yang gampang saja apa? Nasionalisme, patriotisme. Isinya antara negara yang satu dengan yang lain berbeda, kan? Betul enggak? Religius mungkin yang satu dengan yang lain punya konsep sendiri-sendiri. Silakan. Kedisiplinan sama-sama di Magelang saja, kedisiplinan antara guru dengan kedisiplinan pegawai pabrik kan berbeda, kan? Betul kan? Kalau akan mengukur kedisiplinannya Pak Guru dengan mengukur kedisiplinannya pegawai pabrik kan berbeda. Iya, Bro. Iya. Sama-sama mengukur kedisiplinan Pak Guru, mungkin sama-sama di Magelang, tetapi yang dipakai sebagai dasar teori berbeda. Bisa saja indikatornya nanti berbeda. Bisa saja, lalu mungkin instrumennya berbeda. Itu. Lalu bagaimana caranya menganggap bahwa ini benar, ini salah? Caranya kamu telusur melalui teori yang dipakai. Ya kan? Lain dengan matematika, kalau matematika itu karena ini pengetahuan yang sifatnya universal, jadi mungkin pelajaran matematika di Amerika mungkin sama isinya dengan pelajaran di Indonesia, kan? Sebab kalau itu dalil apa itu hukum Boyle itu kan sama di mana-mana, ya kan? Hukum Archimedes kan sama kan di mana-mana, gitu. Lalu kalau itu kepribadian kan berbeda konsepnya. Yang paling gampang kepribadian orang Jawa berbeda dengan teman-teman Melayu, gitu. Berbeda dengan teman-teman Kalimantan, berbeda dengan teman-teman Madura. Nah, ini. Jadi Anda tidak merasa akan kehabisan materi, Pak. Begitu ya, Pak. Oke? Ya. Lalu untuk besok Senin, yang sudah siap, ini yang sudah dikirimkan kepada saya, siapa ya? Senin, itu Pak Sutomo, tapi belum saya koreksi. Pak Tomo ada Anda ini, tadi ada Anda. Ada Prof tadi. Ya, Pak Tomo ini proposalnya nanti saya baca, besok saya beri komentar, saya beri masukan, ya. Iya, Prof. Terima kasih. Iya, Prof. Anda bisa memperbaiki sebelum Senin, Senin bisa tampil. Yeah. Siap, Prof. Insya Allah. Kecuali Pak Tomo, siapa lagi yang sudah, ya? Siapa yang merasa sudah
memberikan draftnya pada saya? Belum, Prof.